Jemaat GPIB Fata Guntung Payung. Kembali lagi di Lensa Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat maupun dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit, kami tetap percaya bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami semua. Tuhan, di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu untuk mengawali seluruh hidup kami di hari ini. Kami mau melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu agar kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Tuhan hadir bagi kami dalam hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dan mau melakukannya dalam sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata kami semua. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Yesaya 38 ayat 17 sampai 18. Yesaya 38 ayat 17 sampai 18. Diberikan tema kepahitan hanya sementara. Dan fokus ayat perenungan kita di hari ini terambil dari ayat 17a yang berbunyi demikian. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari pasti kita mengalami kepahitan hidup. Ada yang menikmati kepahitan hidup itu dengan tetap berserah kepada Tuhan. Namun ada juga yang tidak demikian. Ada yang menyerah dan ada yang mencari jalan keluar yang tidak tepat. Pada akhirnya, kepahitan hidup semakin bertambah. Untuk itulah mari kita belajar dari kitab Yesaya saat ini. Kitab yang mau membuat kita menjadi pribadi yang tegar dan berani, serta mau menyerahkan hidup seutuhnya untuk Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyerahan hidup inilah yang dibuktikan oleh Raja Hizkia. Seorang raja yang taat, setia, dan terus berusaha melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun ia adalah raja yang taat, setia, dan hidup di dalam Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudari ia tidak mengalami kepahitan hidup. Raja Hizkia juga mengalami kepahitan hidup yang begitu luar biasa. Kepahitan hidup yang dia alami adalah jatuh sakit dan akan mati. Hal ini dapat kita lihat dari pasal bacaan kita di ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Terlihat jelas saudara-saudariku bahwa Yesaya lah yang memberitahukan bahwa Raja Hizkia akan mati atas sakit yang dia alami. Namun apakah Raja Hizkia menyerah begitu saja ketika pesan Nabi Yesaya ia dengarkan? Atau apakah Raja Hizkia langsung putus asa? Tidak, saudara-saudariku. Raja Hizkia langsung berdoa kepada Allah. Sikap Raja Hizkia memperlihatkan bahwa ia tidak mengandalkan kekuasaan atau kekuatannya, melainkan ia mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan nyata bagi orang yang setia dan taat kepadanya. Atas keyakinan Raja Hizkia yang demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pemulihan dan kesembuhan terjadi bagi Raja Hizkia.
ia diberikan kesempatan hidup selama 15 tahun sesuai dengan permintaan Raja Hizkia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepahitan hidup yang kita maknai dalam bacaan kita saat ini adalah sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjungnya sembuh. Dan ketika kita ada dalam keadaan atau situasi yang demikian, maka kita harus menghadapinya seperti Raja Hizkia. Maka itu ada beberapa hal yang kita pelajari dari kisah Raja Hizkia saat ini. Pertama, kepahitan hidup yang apapun kita semua alami akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Asalkan kita semua sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, yakinlah dengan sepenuh hati bahwa kasih setia Allah terus ada dan tersedia bagi setiap orang percaya. Kasih yang akan menyembuhkan seluruh hidup kita yang penuh dengan kepahitan. Ketiga, ingatlah, kepahitan hidup hanyalah sementara. Asalkan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan mau terus-menerus berusaha dan berserah kepada Tuhan, tidak pernah jenuh ataupun bosan. Artinya Tuhan mau melihat sejauh mana kesetiaan hati kita semua untuk berserah kepadanya dalam kepahitan hidup yang kita alami. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan kita saat ini mau menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk mari berharaplah terus kepada Tuhan dengan kesetiaan hati, sehingga kepahitan hidup disembuhkan dan kepahitan hidup memberikan pelajaran bermakna bagi kita semua. Ingatlah, pertolongan dan kasih Tuhan berlaku bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari dan membuka YouTube channel GPB Fata Guntung Payung dan boleh mendengarkan renungan Lain Saya Fata di saat ini. Biarlah apa yang kami renungkan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi topangan dalam hidup kami, sehingga pertumbuhan iman boleh terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami dengan seluruh kehidupan kami yang kami landasi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin.